Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nanil Hayani, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sari Hidayatul Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500155054 pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6A dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita pelajaran agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kepada Ustaz untuk berdoa. Yes, ready. Hands on right. Before we start, let's pray together. Pray begin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah mandi tadi pagi? Sudah. Dan mandi pakai apa tadi pagi? Ya, Pak? Pakai sabun. Bangun jam berapa tadi pagi? Ada yang bangun jam 4 tadi pagi? Subuh. Sudah sarapan? Bapak mau mengecek kehadiran kalian atau Bapak mau absen ya. Al-Fatih. Alfian. Alif. Almira. Anastasia. Budiman. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia. Silakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Ada Jarani, kalau minta tolong. Kita Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sana kamu berdiri, dari satu ibu. Indonesia.
ajaran agama itu bab ketiga. Ada yang masih enggak pembahasan namanya? Bab ketiga tentang apa? Apa? Iya apa? Al-Afu. Apa itu artinya al-Afu? Allah Maha Pengampun. Di pelajaran itu tentang memaafkan. Kenapa kita meminta maaf? Karena kita memiliki atau mempunyai kesalahan. Siapa sih yang paling memaafkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh? Apakah makan bisa membuat kita bersalah? Ketika yang kita makan tidak halal atau haram. Makanya pembahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan halal dan haram. Nah, di depan kita sudah ada pertanyaan. Makanan yang kita makan tadi pagi kira-kira baik tidak untuk tubuh kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, karena susu terbuat dari susu sapi. Oke. Ya. Kenapa susu termasuk minuman yang menyehatkan dan baik menurut Allah? Karena berasal dari susu sapi. Karena sapi ini termasuk hewan apa? Hewan apa sih perbedaan kedua gambar ini? Halal dan haram. Berarti yang mana yang halal? Yang kiri. Yang haram? Tujuan pembelajaran kita mengenai materi halal dan haram yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram, mampu menjelaskan arti. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sebab sesuatu menjadi halal atau haram. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat paparan atau karya kreatif tentang pentingnya hukum halal dan haram. Maju banget, maju fokus, maju fokus, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Dan ada video kita saksikan berkaitan dengan halal dan terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Di antara surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas memakai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain itu ada surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat-ayat tersebut pada prinsipnya makanan dan minuman disebut halal apabila terbebas dari unsur-unsur bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah dan khamar atau minuman keras. Untuk menguatkan syariat halal di Indonesia ada payung hukum yang mengatur soal halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pengertian dari halal itu apa?
sesuatu yang kita konsumsi itu tidak mendapatkan dosa, baik itu makanan maupun minum. Lanjutnya, apa dasarnya? Ada di surat Al-Maidah ayat 80. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 87 itu, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muqtadin. Hai orang-orang yang beriman, maka yang diseru yang beriman, yang percaya kepada Allah. Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau makanan itu baik dari hewan maupun tumbuhan yang sudah Allah tetapkan kehalalnya, maka boleh kita konsumsi. Makanan halal itu contohnya adalah makanan yang didapatkannya dengan baik tadi kayak susu kita dapatkan dengan cara membeli, bukan dengan cara nyok. Kemudian halal dalam hal zat makanannya, nasi itu halal nggak? Halal. Beda dengan kenapa? Halal dalam prosesnya itu tidak. Maksudnya ada pengecualian. Apa saja hidup hewan halal hidup di darat? Kerbau, sapi, unggas, unta. Terus segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan tubuh. Contohnya apa? Air yang bersumber dari mata air. Hewan ternak yang halal tadi, ya, minum air sapi itu halal. Beda dengan air susu dari babi atau air yang berasal dari hasil produksi, kayak air mineral, tahu? Air mineral, air yang berbentuk. Selanjutnya, nah ini makanan atau minuman dari hasil produksi. Ketika kita ingin mengetahui halal atau haram, kita lihat ini nih. Apa ini? Logonya. Dulu seperti ini, kemudian berubah seperti ini. Nih, Bapak bawa contohnya. Coba dicek ya. Apakah yang Bapak bawa ini halal apa haram? Halal. Dicek dulu ya. Dicek dulu ya. Dicek dulu. Kenapa kalian bikinkan halal? Ada logonya. Logo apa itu? Halal. Kalau ada logo ini, perhatikan anak-anak. Baju makanan yang halal. Kenapa? Karena sudah diperiksa, diteliti oleh apa? Oleh apa? Oleh apa? Oleh lembaga apa? Lembaganya apa? Majelis Ulama Indonesia yang sudah memeriksa itu sebelum boleh dijual ke masyarakat. Ada makanan yang ditarik dari masyarakat karena disinyalir ada bahan yang tidak nanti halal. Sekarang apa itu haram? Sekarang makanan haram itu adalah segala sesuatu yang Allah larang untuk dikonsumsi. Kalau kita konsumsi, kalau halal ada apa? Kalau halal, ya makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak mendapatkan dosa. Ini kebalikan nih. Haram dalam cara mendapatkannya. Yang pertama,
Korupsi, yang kedua korupsi. Tahu korupsi? Apa korupsi? Apa korupsi itu? Mengambil yang bukan haknya. Halal dan haram ada di yang pertama adalah tidak berjihad. Yang kedua, tadi itu bersumber dari Rasul. Yang ketiga, izjar itu usaha para ulama yang terkumpul dalam majelis ulama Indonesia. Yang singkat, manfaat. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi makanan halal? Ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dan terpelihara dari penyakit. Yang kedua, dampak kalau kita mengkonsumsi makanan haram. Dampaknya apa? Mengganggu kesehatan badan, jiwa, pikiran. Orang yang ditambah pelukan itu sering marah dan marah. Ya itu ya. Mendapatkan dosa. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, oke, Reza. Tanya apa Reza? Apa akibatnya jika seseorang sengaja makan makanan haram padahal dia tahu punya? Apa akibat orang yang makan makanan haram padahal dia sudah tahu akibatnya? Siapa yang menjawab? Ya, Jahira. Dosa ibadahnya diharam halal, doanya tidak mudah dikabulkan dan mudah dilakukan. Dan doanya terhalang kalau kita mengkonsumsi tadi makanan baik dari hewan ataupun dari minuman yang haram, meskipun kita sudah tahu itu haram yang kita makan, maka betul jawabannya maka akan mendapatkan dosa dan doanya akan terhalang untuk dikabulkan Allah. Lagi bertanya? Ya, Pak. Mengapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal? Kenapa ya? Ada yang menjawab? Ya, aja. Karena makanan dan minuman yang halal membawa keberkahan, menyehatkan tubuh serta membuat ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ya. Ta'ala. Kenapa Allah memerintahkan kita mengkonsumsi makanan halal? Karena makanan halal itu bisa mendapatkan pahala dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membuat project ya. Ini udah ada berapa kelompok? 4 kelompok. Ini ada 4 kelompok. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Ya. Kita bikin project ya. Tadi projectnya apa tuh kelompok 1? Tahu mapping map? Mapping map itu infografis. Ya, halal dan haram. Ya, harus berhasil ya. Diorama atau diorama. Ya. Kelompok 3 mana tadi? Ya, kelompok 3 tadi tugasnya apa? Membuat apa? Diorama. Ya, ringkasan awal dan haram. Jadi buat ringkasan ya. Kalau kelompok 4 diorama ya. Poster, tahu poster? Tahu poster?
Ya, bikin poster tentang makanan halal ya. Peta konsep. Enggak, ditulis lagi dalam bentuk peta konsep. Kau peta konsep. Jangan nih, makanan halal dan haram. Jadi ke bawahnya halal, itu yang ada tangga gunting. Kayak ini nggak usah, nanti boleh tempel. Ya, ini nggak usah nih. Yang ini nggak usah, ini aja yang ini. Ikuti pola ini. Jadi gunting gitu ya. Ya, jangan itu, jangan. Ikuti itu aja pola yang ada di situ. Poster tentang makanan halal. Poster bebas. Ya. Boleh. Tentu saja. Tempel itu. Tempel. Tiga sini. Ini dulu. Ya. Makanan halal nanti digunting, di tempel lagi. Ya. Namanya. Iya nanti situ. Ya, sama. Ya. Apa itu? Makanan apa? Kelompoknya boleh maju ya untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan maklumat halal dan haram. Maklumat halal dan haram. Hukum halal pengertiannya halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Contohnya, hewan yang hidup di darat dan di air tidak berasal dari hewan buas, tidak disembelih untuk berhala. Manfaat mengonsumsinya menjaga kesehatan, mendapat ridho Allah, dan memiliki akhlak yang baik. Hukum haram pengertian haram adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan akan mendapat dosa. Contoh, daging buaya, daging babi, darah, bangkai, alkohol, barang yang hasil curian. Dampak mengonsumsi, doa tidak akan dikabulkan, ibadah tidak diterima, kesehatan tubuh menurun, bisa mengganggu aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan diplomasi tentang
4 tadi ya, proyeknya membuat diorama makanan halal dan makanan halal. Selanjutnya kelompok 3 tadi tugasnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian haram. Syariat agama Islam mengatur umatnya dalam berbagai Ya, perhatikan Bianca, perhatikan temennya. Ini di mana Bianca? haram abadi yaitu amalan yang diharapkan karena memang pada dasarnya amalan tersebut amalan haram. Bagi amalan haram lainnya karena menjadi hukum atau mukadimah seperti menanam pohon anggur yang ditegakkan untuk mengenyangkan hidupan keras. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2 ya. Silakan mengenai apa tadi proyeknya? Membuat poster makanan halal dan haram. Silakan ditunjukkan. Ya. Ya. Silakan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu apa maksudnya? Yang haram apa aja itu? Yang haram ada. Babi guling, terus minuman keras. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan. Ya, tadi kita sudah presentasi mengenai apa? Proyek masing-masing. Kelompok pertama tadi apa proyeknya? Membuat mapping map atau peta konsep. Kelompok kedua, poster makanan halal dan haram. Kelompok tiga, ringkasan materi. Kelompok empat, membuat diorama makanan halal dan juga makanan haram. Oke, selanjutnya kita untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap tadi pembelajaran ya mengenai makanan halal dan haram. Sekarang siapkan alat tulisnya ya, alat tulisnya. Yang diisi ya, yang dijawab yang depannya ya, enggak itu yang depannya aja, yang ini aja, enggak, yang depannya saja ya, yang depannya ini ya, ya itu aja, silakan dikerjakan.
Waktu 10 menit cukup. Ya, ya. Kalau pertanyaannya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Waktunya 2 menit lagi. Ya, silakan buka. Ya, bukan Bu. Budi mana? Nah, ini ya. Yang tunggu yang lain juga. Ya, yang sudah dikumpulkan ya. Ya. Kasih nama ya. Pak, saya dari namanya Pak. Aku dari Ya, kalau gitu. Silakan kembali ke meja dulu ya. Kembalinya. Ya, silakan. Semuanya, oke, mengenai materi halal dan karena kan berakibat dosa. Di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim harus lebih berhati-hati. Ya, sekarang banyak makanan yang cepat saji. Yang selanjutnya kita akan refleksi ya. Setelah kita belajar tadi materi tentang halal dan haram, kemudian kita ada membuat proyek dan juga mengerjakan soal untuk melihat pemahaman. Selanjutnya adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya. Siapa yang mau menyampaikan refleksi? Ya, silakan jalani. Saya bertekad untuk selalu menjaga diri dan keluarga dengan hanya mengkonsumsi yang halal, serta menasehati kepada dengan cara baik, juga melihat adanya mengkonsumsi makanan haram. Terima kasih buat Zahira. Selanjutnya lagi Jarani ya, mohon maaf Jarani. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Bianca. Saya menyadari bahwa Allah SWT memerintahkan kita hanya mengkonsumsi makanan dan minuman halal demi kebaikan kita, baik jasmani maupun rohani. Ya, makasih buat Bianca dan Jarani yang sudah menyampaikan refleksi. Selamat pagi. Pagi.
pelajari, dan materi ke depan yang akan datang kita akan mempelajari bab kelima ya, tentang infak dan sedekah. Selanjutnya kita akan menutup doa kepada Eja sebagai pimpin doa ya, selesai belajar ya. Silakan aja. Attention please. Yes, ready. Let's concentrate. Before we start, let's try together. Try again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eja kembali. Terima kasih Bapak Iri pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari makanan-makanan yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.